الفحشاء والمنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat atau yang mewakili, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih, staf kantor camat Rimbo Tengah, kemudian Ibu Ketua PKK beserta seluruh pengurus dan jajarannya, yang sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hadirnya kita di ruangan kantor camat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bu. Amin. Ini tinggal ngamin beda telang ya. Ingat ibu-ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, la yajtami'u malaun, tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu majelis, fayad'u ba'duhum, lalu salah satu di antara mereka berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'amminu sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajaballahu lahum, kecuali Allah akan mengijabah doa-doa mereka. Nah, maka saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir dalam aula ini semuanya mendapat berkah dari Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Disakinahkan keluarganya. Amin. Disoleh dan solehakan anak dan keturunannya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Wah, itu ya kencang amin. Nah, nampak wajah-wajah hutang itu nampak. Nah, ini alhamdulillah saya tengok hari ini pakaiannya lah seragam semua, ada pakai ibu PKK. Lalu lunas nih, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan yang belum nikah cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah lama menikah tapi belum dapat keturunan, mudah-mudahan pulang dari kantor camat ini nanti di tengah jalan langsung hamil. Ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah lama menjanda, mudah-mudahan ketemu dengan duda yang kaya raya, banyak harta warisannya, cepat meninggalnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara peristiwa Isra wal Mi'raj, kita berbicara tentang peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler, peristiwa sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang amat dan sangat jauh, namun ditempuh dengan waktu yang amat dan sangat singkat. Kalau di dalam Al-Quran surah Bani Israel disebutkan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya laila, di malam hari. Bahkan kalau menurut sebagian pendapat para ulama, cuman sepertiga malam. Perjalanan yang amat sangat jauh ditempuh cuman sepertiga malam. Di malam hari perjalanan Isra itu, Bu. Ibu, Bu, Isra itu perjalanannya di malam hari. Jadi kalau ibu punya suami suka jalan malam, berarti suami ibu lagi masih tidak lagi melala tuh, Bu. Kalau Isra cuma Nabi yang mengalami. Jadi jangan dianggap Isra ya. Jadi ibu-ibu sekalian, perjalanan Isra itu cuman sepertiga malam. Sepertiga malam itu artinya 12 jam dibagi 3 cuman 4 jam, Bu. Ditempuh cuma 4 jam menempuh jarak yang amat dan sangat jauh. Bahkan sampai menembus 3 alam sekaligus. Pertama yaitu alam manusia, ya, alam dunia, alam indrawi, alam fisika.
yaitu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini disebut dengan alam nasut, yaitu alam manusia. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh itu dinamakan dengan alam malakut, yaitu alamnya para malaikat. Manusia tidak bakalan tembus ke sini, ya, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama baginda Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Selesai di langit ketujuh, malaikat Jibril langsung berkata, wahai Muhammad, saya tidak bisa lagi ngantar engkau sampai ke atas karena saya cuma diizinkan sebatas ini. Inilah alam kami. Lebih dari ini maka jasad saya akan hancur, kata malaikat Jibril. Maka ketika baginda Rasul selesai ke alam malakut, baginda Nabi langsung naik ke alam lahut, yaitu Sidratil Muntaha, mustawa arash, kunjung surga dan neraka, baru pulang ke permukaan bumi. Tiga alam sekaligus yang ditempuh oleh baginda Nabi, perjalanan yang amat dan sangat jauh ditempuh dengan waktu yang amat dan sangat singkat. Ini bukan sekedar mimpi, ini bukan mimpi ibu-ibu, tapi jasad dan ruh Nabi yang sekaligus dipanggil oleh Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, perjalanan Isra wal Mi'raj ini tidak bisa kalau kita cuman ngandalkan akal untuk mempercayainya. Ya bu? Ya bu? Tapi perlu iman di dalam dado. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkeinginan, kalau Allah sudah punya kemauan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi yang paling aktif di sini adalah Allah. Nabi Muhammad cuman terima bersih, cuman terima bersih bu. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jelas bu? Maka peristiwa Isra wal Mi'raj itu perlu diyakini dengan iman bu. Perlu peningkatan iman dan takwa. Tidak cukup kalau cuman mengandalkan akal. Karena apa Ustadz? Karena akal kita ini terbatas. Akal kita ini ibu-ibu kalau ibarat HP ini ya. Kalau ibarat HP ini, kita kapasitas akal kita ini cuman setengah giga. HP Samsung bu ada yang 64 giga ya nak? Kita cuma setengah giga. Apa buktinya Ustadz? Buktinya kita mudah stres. Iya bu, mudah stres. Nampak wajah tukang kredit lah stres. Ya bu, ibu, bu, iya. Apalagi sekarang nih segala nak berkredit, ya bu. Beli rumah, beli motor, beli mobil, beli kulkas, beli TV. Kadang-kadang pintu rumah pun nak berkredit juga. Sehingga ketika muka tutup pintu rumah tuh bunyinya. Masya Allah. Ya, segala nak berkredit. Ya, bu, ibu, kita mudah stres. Apalagi bukti kita mudah stres. Kalau kita duduk-duduk di pasar bu, kita dengar ibu-ibu ngobrol. Apalagi kalau di dusun-dusunnya nak, dengan mudahnya harga getah, mudahnya harga karet, kita lah stres. Betul bu? Betul bu? Kemana-mana nyalahkan orang. Duduk di warung situ nyalahkan bupati, duduk di warung sana nyalahkan gubernur, duduk di warung sana nyalahkan presiden. Pokoknya ada pula ibu-ibu tuh yang bilang, nyesal nih aku milih Jokowi dulu. Ya berharap harga getah nih mahal, tambah murah. Bu, ibu, bu, persoalan harga karet ini bukan persoalan Pak Jokowi, bukan persoalan gubernur, bukan persoalan presiden. Ini harga dunia bu. Jadi jangan disalah-salahkan lagi Pak Jokowi itu bu ya. Iya, tengok. Dia lah siang malam mikirkan kita nih bu. Tengok badannya tuh kurus kering ya.
Masya Allah. Ya sudahlah, jangan lagi. Jadi ibu-ibu sekalian, Isra wal Mi'raj ini hanya bisa diyakini dengan iman. Tidak bisa kalau cuma mengandalkan akal, karena akal kita ini terbatas. Memang banyak hal di dunia ini Bu yang tidak masuk akal. Apa contohnya tidak masuk akal? Nah, kita ibu-ibu kalau lewat di PAUD atau lewat di TK, ya, kita nampak anak-anak kecil lari-lari kecil, main-main, kita standar otak kita, standar akal kita akan langsung bilang, oh ini ada anak, pasti ada emak, ada bapaknya. Betul Bu? Betul? Karena apa? Kita mengkajinya dengan hukum kausal. Hukum kausal itu hukum sebab akibat, ya nah? Emak bapak sebab, anak akibat. Jadi anak itu akibat dari emak dan bapaknya, ya nah? Itu standar akal kita bilang gitu. Kita nengok anak kecil, kita akan berpikir, oh ini ada emak, ada bapak. Tapi kalau Allah berkehendak, kalau Allah punya kemauan, tak punya emak, tak punya bapak, itu bisa jadi manusia. Siapa contohnya? Nabi Adam, Siti Hawa. Tak punya emak, tak punya bapak, Allah mau jadi Nabi Adam. Siapa lagi contoh lain? Nabi Isa. Nabi Isa Bu. Nabi Isa tuh punya emak, tak punya bapak. Nabi Isa lahir ke permukaan bumi ini punya emak, tak punya bapak. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa itu tanpa suami. Namun sayang saat ini banyak anak gadis yang tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Ya, na'udzubillahi min zalik. Jadi standar otak kita tuh mikirnya macam itu Bu. Makanya banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima oleh iman. Makanya di dalam surah Yasin selalu kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu, Allah tinggal bilang kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menolak. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini ibu-ibu sekalian hanya bisa diyakini dengan iman. Maka baginda Rasul menyampaikan, tuba mayyarani wa amanabi. Beruntunglah orang yang pernah ketemu dengan aku, kata baginda Rasul, kemudian dia beriman dengan ajaran yang aku bawa. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada orang yang lebih beruntung selain orang yang pernah ketemu dengan engkau kemudian dia beriman dengan ajaran yang engkau bawa? Lalu Rasul menjawab, ada. Ma minhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, tuba summa tuba summa tuba, tuba summa tuba summa tuba summa tuba. 7 kali keluar bahasa-bahasa tuba dari bibir mulia Rasulullah. Ingat, tuba bahasa Rasul tidak sama dengan tuba kita orang bungo. Ibu, kalau tuba orang bungo dibawa ke air, ikan mati, ya. Kalau tuba bahasa Rasul artinya adalah beruntunglah, 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 beruntunglah. 7 kali keluar bahasa-bahasa beruntunglah dari bibir mulia Rasulullah. Siapa orang yang beruntung ini? Malam yaroni wa amanabi. Orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bertatap muka dengan aku, tidak pernah bermuajahah dengan aku, tapi mereka beriman dengan ajaran yang aku bawa, itulah orang yang paling beruntung. Bu, Ibu, Abu Lahab pernah ketemu Rasul tapi Abu Lahab tidak beriman, betul Bu? Abu Jahal pernah ketemu Rasul, Abu Jahal tidak beriman, ya Bu? Al-Asni, Al-Azhatulaiha pernah ketemu Rasul tapi mereka tidak Alhamdulillah wa syukurillah, pengurus PKK Kecamatan Rimbo Tengah ini walaupun tidak pernah ketemu Rasulullah secara langsung, insya Allah kita beriman. Alhamdulillah. Apa bukti keimanan kita? Kita hadir menghadiri
peringatan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Dan ingat ibu-ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu di sini belum pernah melihat ketemu Rasulullah secara langsung. Tapi kalau bermimpi ketemu Rasulullah mungkin ada. Ada bu? Ada? Nah, kalau mimpi ketemu hantu pernah bu? Ya, ingat ibu-ibu sekalian, kata baginda Rasul, siapa yang bermimpi ketemu aku itu adalah mimpi yang benar. Sebab apa? Syaitan, dedemit, genderuwo dan hantu belau itu tidak akan bisa mengatasnamakan Rasulullah di dalam mimpi kita. Jadi kalau ada orang yang cerita mimpi ketemu Rasulullah, insya Allah itu adalah mimpi yang benar. Karena itu tidak ada bisa digambarkan bu. Orang tidak bisa, iblis, setan itu tidak bisa menjelma menjadi nabi. Itu adalah mimpi yang benar. Makanya ibu-ibu nih sebelum tidur tuh banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Apa yang kita hafal baca, ya minimal yang kita baca apa? Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ya dah. 4 kul, tahu 4 kul pak bu? Kul ya ayyuhal kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Dan kata baginda Nabi bu, siapa yang bermimpi mimpi indah itu dianjurkan bangun dari tidur, palingkan wajah sebelah kanan, ucapkan amin 3 kali. Nah ya, apa contohnya Ustadz? Misalnya gini, ibu malam tuh mimpi ibu lagi tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah ya nak? Itu kan mimpi indah tuh bu. Harapan kita bersama tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka bangun dari tidur tuh bu, bangun dari tidur, palingkan wajah sebelah kanan, ucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Insya Allah akan diijabah oleh Allah. Sebaliknya bu, kalau ibu mimpi buruk, ibu mimpi jelek, ibu mimpi yang tidak baik, maka palingkan wajah sebelah kiri, ucapkan na'udzubillahi min zalik 3 kali. Dianjurkan sambil meludah. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, begitu mimpi buruk bu. Apa contoh mimpi buruknya Ustaz? Misalnya ibu bermimpi dalam tidur suami ibu lagi boncengan dengan jando. Contoh, ya dah. Itu kan mimpi buruk tuh bu. Nah, mimpi buruk. Jadi ibu langsung bangun dari tidur tuh, sadar, langsung paling wajah sebelah kiri, ucapkan na'udzubillahi min zalik. Dianjur sambil meludah, cuy, na'udzubillahi min zalik, cuy, na'udzubillahi min zalik, cuy. Cuman ibu-ibu ketika meludah tengok-tengok kanti sebelah. Hati-hati juga ya. Dikhawatirkan nanti suami ibu lagi mengangu pula mulutnya. Kasus bu, ya betinju pula di atas kasur. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itu ibu-ibu. Maka perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, maka insya Allah di dalam tidur kita akan mendapatkan ketenangan dan bahkan kita akan dijaga oleh para malaikat selama kita tidur. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah, jadi itu perjalanan Isra itu luar biasa. Maka perlu dengan keimanan yang kuat untuk mempercayai Isra wal Mi'raj. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak ada mungkin. Jadi kalau menurut sejarah ibu-ibu, peristiwa Isra wal Mi'raj itu, kalau di dalam sirah nabawiyah diceritakan penyebabnya banyak. Salah satunya adalah Allah ingin menghibur baginda Nabi. Kenapa Nabi dihibur? Karena tahun Isra itu dikenal dalam Islam sebagai tahun Ammul Husni, yaitu tahunnya Rasulullah berduka cita, tahunnya Rasulullah menangis, tahunnya Rasulullah bersedih, tahunnya Rasulullah mengeluarkan air mata. Apa sebabnya Ustadz? Karena 2 orang yang paling dicintai oleh Rasul, 2 orang yang paling disayangi oleh Rasul, 2 orang yang paling banyak membela dakwah Rasul meninggal dunia pada tahun tersebut. Siapa itu? Yang pertama paman baginda Nabi yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang kedua istrinya Khadijah binti Khuwailid. Jadi itu bu, Khadijah meninggal, Nabi nangis bu. Kini coba ibu pikirkan, kalau esok pagi ibu meninggal, kira-kira suami ibu nangis tak? Nangis lah. Ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian, nangis. Jadi baginda Nabi nampak Rasulullah bersedih, Allah hibur. Kata Allah ngutus 4 orang malaikat. Ya, 4 orang malaikat dalam satu riwayat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Diutus untuk menemui baginda Nabi untuk membedah dada Nabi. Dibedah dulu Nabi itu bu. Dadonya dibedah,
lalu dicuci kotoran, dicuci dari dosa-dosa. Bukannya Nabi itu banyak dosa, Bu, tapi ini sebagai gambaran bahwa setiap diri umat manusia ini selalu ada sifat kotoran di dalam dadonya, ya nak? Maka itu perlu dibersihkan, ya, perlu dibersihkan. Kita penyakit ini, penyakit di dalam dado inilah yang paling susah untuk ngobatinya, Bu. Bu, kita dalam hidup nih, Bu, punya dua penyakit. Pertama penyakit zohir, yang kedua penyakit batiniah. Zohiriyah, batiniah. Zohiriyah ini apa penyakitnya, Ustaz? Ya seperti demam, batuk, pilek, ya nak? Virus corona, ya, itu batiniah itu. Termasuk juga asam urat, asam lambung, kurang asam, ya. Apalagi darah rendah, darah tinggi, ya. Kalau darah rendah mudah obatnya, Bu. Kata Ustadz saya, kalau darah rendah obatnya paling mudah, dengan air ludah bisa sembuh. Kalau tidak percaya, coba ibu ludah kawan di sebelah, nah, itu pasti naik darahnya itu, ya nak? Jadi itu, ya, apa kolesterol, kemudian ginjal, ya, jantung koroner, nah itu bagian dari penyakit zohiriyah. Ada lagi penyakit batiniah, ini yang paling bahaya, Bu, ya. Kalau penyakit zohir tadi, Bu, bisa diobat melalui perentaraan dokter, ya. Ibu pergi ke dokter Saparudin Matondang misalnya lah, ke dokter Maskur, nah, itu bisa perantara untuk ngobatinya. Tapi kalau penyakit batin, Bu, itu tidak bisa diobat kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Apa penyakit batin itu, Ustaz? Ada perasaan ujub, sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling kaya. Pokoknya segalonya lah, orang lain kecil di hadapan dia. Apalagi penyakit ke hasud, iri, dengki, ya, Bu. Iri dengki itu penyakit, Bu, jangan dipelihara, Bu. Bu, iri dengki itu penyakit, Bu, penyakit, ya. Jangan dipelihara tuh, Bu. Ibu, orang kalau sudah penyakit iri dengki, Bu, itu penyakit zohir tiba dewek tuh, Bu. Apa contohnya? Orang beli kipas angin kepala dia yang mutar-mutar, ya. Orang beli kompor gas, dia yang kepanasan. Orang beli kulkas, dia gigil kedinginan. Orang beli parabola, nyo beli peraming, ya. Orang naik haji, nyo naik tensi. Orang beli mobil baru, nyo naik ambulan. Nah, itu penyakit, Bu. Maka itu tidak bisa diobati kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, banyak-banyak istighfar lah, zikir yang diperbanyak, ya, Bu. Bu, Bu, kalau orang sudah iri dengki, itu mulutnya pokoknya segala orang itu salah, segala yang dibuatnya salah, segala yang dibuatnya tidak baik, ya. Makanya ibu-ibu, jangan sampai kita majelis takliman, kita yasinan, itu habis pahala yasinan, pahala majelis takliman kita gara-gara sifat iri itu tadi, ya. Karena kalau iri itu, Bu, berakibat kepada hal-hal yang tidak ada baik. Mulut pasti nggak ada cakap, akhirnya dah. Kadang sering tuh, Bu, saya tengok orang niat dari rumahnya bagus, tahlilan, majelis takliman, kemudian yasinan, kemudian arisan sambil membesarkan Allah dan Rasulnya. Kumpul di rumah orang, kumpul, dapat pahala tuh, Bu. Tahlilannya, baca yasinnya dapat pahala, kuluhunya pahala, tahlilnya pahala, doanya pahala. Baru 3 langkah keluar dari rumah orang itu, gugur pahala tadi. Gara-gara apa? Gara-gara cakap. Kau nyicip lontong di rumah itu tadi? Oh iya, dah. Asin, ada asin. Padahal 3 piring dihajarnya. Kau nengok gordeng di rumah itu tadi? Oh iya, itu kredit, itu kredit. Ya apalah urusannya, dah. Bu, Ibu, orang mau kredit, mau bayar kontang, tidak ada urusan dengan kita, Bu. Ya, jangan merusak amal ibadah kita gara-gara cakap yang sedikit itu, Bu, ya. Maka ibu-ibu sekalian, pertebal keimanan kita, dekatkan diri kepada Allah untuk menghindari dari perkataan yang tidak baik. Makanya kata baginda Rasul, ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati akan
tenang. Itu firman Allah. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Sesusah apapun hati kita, ya, sebanyak apapun penyakit di dada kita, kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dekat, maka habislah penyakit-penyakit itu tadi. Maka ibu-ibu sekalian, hikmah dari bedahnya dada baginda Nabi mengisyaratkan kepada umatnya agar selalu membersihkan hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memang ibu-ibu sekalian, tujuan besar dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perintah salat 5 waktu. Ya, kita singkat-singkat Bapak Ibu. Karena kalau kita cerita Isra ini mulai dari awal sampai akhir, maka 24 jam mungkin tidak cukup waktu. Sedangkan makanan sudah tersedia di belakang tuh, ya. Ya, mencium bau makanan tuh Bu, perutlah lain baunya, bunyinya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ambil hikmah penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj, tak lain dan tak bukan adalah perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya Bu 50 waktu. 50 waktu ini dikurang 5 jadi 45, dikurang lagi 5 jadi 40, dikurang 5 jadi 35, dikurang 5 jadi 30 sampai 5. Bahkan na'udzubillah min zalik, yang 5 ini pun masih banyak umat Islam yang mengabaikannya. Betul Bu? Betul Bu? Di waktu subuh asik maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib asik nonton sinetron, isya tuh asik main handphone. Ugang macam tu Bu, kalau mati besok masuk kubur bakal kena smackdown. Salah. Jadi kita jangan abaikan solat nih. Solat nih kata baginda Rasul, awwalu ma yuhasibu bihi abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah solat kita. Fa in saluhat saluha sairu amalu. Jika solat baik, amal ibadah yang lain ikut baik. Wa in fasadat fasada sairu amalu. Jika solat kita rusak, maka amal ibadah yang lain juga ikut rusak, ya. Solat ini ibu-ibu dengan amal ibadah yang lain itu ibarat kita, amal ibadah yang lain ini ibarat tabungan kita. Solat ini ibarat kartu ATM. Tahu Bu kartu ATM? Ya, kita kalau nyimpan duit ke bank itu dikasih ATM, dikasih nomor PIN, betul Bu? Ya Bu? Kalau kita ingin ngambil tabungan kita, di akhirat besok juga macam tuh. Kita ingin ngambil tabungan puasa, ingin ngambil tabungan zakat, ingin ngambil tabungan haji, ingin ngambil tabungan sedekah kita. Itu terkunci Bu dalam suatu box. Mukanya pakai apa? Iyalah pakai ATM. ATM-nya apa? Solat ATM. Nomor PIN-nya berapa? 24434. 2 rakaat salat subuh, 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Ya Bu. Kalau kita salah, ya, ngasih nomor PIN atau ada nomor PIN yang tertinggal 5 kali baik kita salah, maka itu akan berakibat diblokir kartu kita. Tidak bisa lagi kita ngambil amal ibadah yang lain. Macam tu juga Bu di akhirat besok, macam itulah. Ibarat dunia ni macam tu. Makanya ibu-ibu ni perbanyak nomor PIN ni harus selalu dijaga. Apalagi kalau ditambah nomor yang lain 2 ujung. 2 rakaat tahajudnya, 2 rakaat hajat, 2 rakaat duhanya. Oh, itu akan lebih bagus lagi Bu. Cuman ini Bu, nomor ini ya jangan dipencet-pencet di HP sekarang Bu, ya. Ya, kaget khawatirnya pemadam kebakaran yang datang ke rumah. Jadi ibu-ibu sekalian, ini jago solat gitu, pelihara solat gitu. Awwalu ma yuhasibu bi. Jago dan pelihara solat gitu. Penting solat ini Bu. Sampai saking pentingnya baginda Rasul menyampaikan dalam hadisnya, muru sibyanakum bis shalah. Perintahkan anak-anakmu untuk solat. Idza balagha sab'a sinina, ketika anakmu berumur 7 tahun. 7 tahun Bu.
fadribuhum alaiha, pukul oleh kamu anak kamu itu kalau dia meninggalkan sholat di asri sinina, saat dia berumur 10 tahun. Anak berumur 10 tahun diperintahkan memukulnya kalau dia tidak ada sholat. Bagaimana bu kalau suami ibu umur 40 tahun tidak ada sholat? Ya, kalau dalam Islam bu, ibu halal, ya, ibu dibolehkan untuk mengajukan gugatan cerai. Iya bu, ke pengadilan dengan alasan suami ibu tidak ada sholat, boleh. Itu saking pentingnya sholat nih. Jangan kita abaikan sholat nih. Karena apa bu? Mohon maaf bu, satu orang saja di rumah kita ada 5, satu orang saja yang tidak sholat di rumah kita, itulah yang akan mengundang laknat dari Allah setiap hari turun ke rumah kita. Ya. Ingat bu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, saya kutip dalam kitab Targhib wa Tarhib. Kitab Targhib wa Tarhib ini kitab anjuran dan ancaman. Itu karangan Syekh Al-Imam Al-Hafiz bin Abdul Qayyim bin Abdul Azim Al-Munziri, atau yang kita kenal dengan Syekh Al-Munziri. Jadi beliau menulis kitab ini. Dalam kitab itu disebutkan ada sebuah hadis tentang ancaman bagi orang yang tidak sholat, bahwa Rasulullah bersabda, wa fi hadisin tawil, di dalam hadis yang panjang, anna Jibrilah, sesungguhnya malaikat Jibril, nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun menghadap baginda Nabi. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalallah min tarikis shalah saumuhu. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah tidak menerima puasanya orang yang tidak sholat. Wala zakatuhu, Allah tidak menerima zakatnya. Wala sadaqatuhu, Allah tidak menerima sedekahnya. Wala hajjahu, Allah tidak menerima hajinya. Wala yujalisu ya Muhammad, jangan engkau duduk dengan orang yang tidak ada sholat wahai Muhammad. Wala yuakilu, jangan juga engkau makan bersama mereka. Wala yusaribu, jangan engkau minum bersama mereka. Wa tarikis sholah, orang yang meninggalkan sholat itu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, mal'unun fit Taurat, dilaknat oleh Allah dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa mal'unun fil Injil, dilaknat oleh Allah dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa mal'unun fil Zabur, dilaknat oleh Allah dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wa mal'unun fil Furqan, dan dilaknat oleh Allah dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Wa tarikus sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat itu wahai Muhammad, yunazzilu alaihi, Allah akan menurunkan kepadanya, kulla yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan setiap malamnya, alfu la'natin, 1000 laknat, wa alfu sakhatin, dan 1000 malapetaka. Na'udzubillahimin, na'udzubillahimin. Ngapo hidup kita tidak pernah tenang selama ini? Ngapo hidup kita selalu susah selama ini? Ngapo hidup kita selalu galau selama ini? Kenapa rumah tangga kita selalu bermasalah? Kenapa anak-anak kita nakal? Mungkin salah satu penyebabnya ibu-ibu, sholat nih yang tidak kita periksa dengan baik. Ibu, bu, bahkan dalam kitab Targhib wa Tarhib ini disebutkan bahwa ketika orang tidak ada sholat ini bu, ketika dia keluar rumah, baru satu langkah kakinya melangkah dari pintu, baru satu langkah, rumahnya langsung berdoa. Apa kata rumahnya? Ya Allah ya Rabb, aku bermohon kepadamu ya Allah, tolong jangan selamatkan ia pulang ke rumah ini ya Allah. Saya tidak sanggup lagi setiap hari menerima laknat dari para malaikat di rumah ini. Itu doa rumah bu. Orang yang tidak ada sholat, ketika dia minum dan makan, maka minuman dan makanan itu akan berdoa, ya Allah ya Rabb, makanan dan minuman ini berasal dari rezeki yang engkau berikan ya Allah. Kata makanan dan minuman itu, tolong ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam tubuhnya, jangan jadikan saya sebagai darah dagingnya ya Allah, karena saya nanti tidak sanggup menerima azab neraka ya Allah. Itu kata makanan dan minuman kita. Kalaupun saya masuk ke tubuhnya ya Allah, maka kata makanan dan minuman itu, maka ya Allah saya mohon
Jangan jadikan saya sebagai darah daging, tapi jadikan saya sebagai sumber penyakit di dalam tubuhnya. Nah, itu Bu. Jadi kita jangan abaikan sholat nih Bu. Ya. Karena Bu, mohon maaf, kita punya suami yang agak nakal, degil. Yo, ajak terus sholat Bu, ajak terus sholat. Ya. Dengan pelan-pelan gitu aja. Mohon maaf Bu, sepreman-premannya orang, senakal-nakalnya orang, kita juga masih butuh Tuhan. Ya, kita juga masih butuh. Dan inilah komunikasi yang paling baik melalui sholat. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk mengajarkan anak mulai dari 7 tahun. Karena kalau menurut psikolog, ya, hasil dari tes psikolog, anak yang umur 7 sampai 10 tahun itu Bu, itu anak yang masih membiasakan, mana yang terbiasa dilakukannya di umur 7 sampai 10 tahun itu seumur hidup tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Artinya kalau dia rajin lah biasa melaksanakan sholat di umur 7 sampai 10 tahun, satu waktu dia meninggalkan sholat, itu merasa badoso nih hidup. Maka biasakan diri anak-anak kita di umur 7 sampai 10 tahun. Biasakan dia baca Quran, biasakan dia untuk hormat kepada orang lain di umur-umur itu, karena umur-umur ini paling rentan nih. Ya. Kebiasaan-kebiasaan di 7 sampai 10 tahun itu pasti akan terulang di tahun-tahun selanjutnya, bahkan sampai ia tua. Maka ibu-ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini kembali mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan selalu menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah dan senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Amin amin ya rabbal. Mungkin hanya itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jika ada kata yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada kata yang salah itu datang dari kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada cakap yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ada cakap yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Bu, jangan sampai ibu tak mandi. Ya. Burung balam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung balam, burung puyuh, burung ketitir, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Ya. Terakhir ibu-ibu sekalian, dikarenakan di dalam ruangan ini adalah semuanya ibu-ibu, maka saya berikan pantun khusus untuk ibu-ibu. Burung balam terbang malam, terbangnya sungguh tinggi sekali. Di akhir ceramah saya ucapkan salam. Kalau ibu tak menjawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Na'udzubillahimin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Ramadan.